مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, yang maha selalu memberikan hambanya pengampunan ketika mereka meminta kepada Allah pengampunan. Ia yang selalu membersihkan mereka dari kotoran-kotoran yang mereka lakukan dengan maksiat dan kesalahan. Ia yang mengangkat mereka dari keterperusukan dari jurang kemaksiatan dan dosa, dan Ia yang meraih tangan mereka untuk bangkit dari kehinaan menuju kemuliaan Allah, dari kerendahan menuju ketinggian derajat dari Allah. Dan Ia yang selalu berkata kepada hambanya di dalam kalam dan ucapannya yang qadim di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan kekasihku wahai Muhammad, katakan dan sampaikan kepada mereka yang berfirman Allah Rabbul Alamin dan yang menyampaikannya kekasih Rabbul Alamin, yang disampaikan ucapan tersuci dari segala ucapan yang ada, karena ucapannya adalah ucapan yang maha kekal, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengucapkannya ketika menyampaikan ini kepada umat adalah lisan tersuci, lisan Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini menarik perhatian seluruh hamba Allah? Ucapan suci terucap dari lisan yang suci. Sampaikan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad Rasulullah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang menzalimi, wahai hamba-hambaku yang menzalimi diri mereka. Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Di hari ini aja siapa yang mengatakan aku suci dari dosa? Tentu tidak. Mata kita dari pagi pun telah terlumuri dengan dosa dan kemaksiatan, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tangan kita juga pun mungkin di hari ini melaksanakan dosa dan kemaksiatan. Kaki dan bahkan hati kita pun yang tidak ada mengetahuinya kecuali diri kita dan Allah, terlumuri di hari ini pun dengan maksiat dan dosa. Memandang dengan mata kita kepada seorang muslim dengan pandangan rendah, dengan pandangan hina, merasa diri lebih suci dari yang lainnya, dan itu ada di dalam hati kita ada masing-masing. Siapa yang tidak berdosa di hari ini, dan panggilan dan seruan ini datang dari Rabbul Alamin kepada kita sekalian yang hadir dan kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin dekat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Aku Ar-Rahmanur Rahim, begitu seakan Allah berkata. Aku maha pengasih dan maha penyayang, rahmatku luas. Dan Ia pun bersabda, berfirman dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ijtama'u ala sa'idin wahidin wa sa'ala kullu wahidin minkum mas'alatahu
fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatah lam yankusu dzalika min mulki illa kama yankusul bahru mikhyatu idza udkhilal bahr atau kama qala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berfirman Allah dalam hadis qudsi ini menunjukkan rahmatnya yang begitu luas. Jikalau kalian berkumpul semuanya dari awal yang manusia yang aku ciptakan dan jin yang aku ciptakan sampai akhir dari mereka yang aku ciptakan, semua berkumpul dalam satu lapangan luas, dan semua kalian meminta hajat masing-masing, kemudian aku berikan hajat kalian setiap salah satunya, tidaklah sama sekali itu mengurangi kerajaanku, melainkan seperti berkurangnya air laut ketika satu jarum dimasukkan ke dalamnya. Apa yang berkurang dari laut ketika satu jarum dimasukkan ke dalamnya? Satu tetes. Tidak merubah sedikit pun banyaknya air yang ada di dalam lautan. Bahkan najis pun ketika masuk ke dalam air laut, najis itu menjadi suci, hilang dan lebur dengan keperkasaan dan kekuatan laut dengan begitu banyak airnya. Begitu pula rahmat Allah. Seorang yang najis pun ketika datang, kapan seorang najis? Ketika kafir. Innamal musyrikuna najasun, kata Allah dalam Al-Quran. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya? Najis batinnya, karena hatinya menyekutukan Allah. Kafir ketika najis, dengan najisnya yang bahkan mughalladhah, besar najisnya itu, berat dengan kekufurannya, datang kepada rahmat Allah. Allah berfirman kepada mereka, iyallahu yughfar lahum ma qad salaf. Jikalau mereka berhenti dari kekafiran mereka itu, yughfar lahum ma qad salaf, mereka akan diampuni yang telah berlalu dari kesalahan dan dosa mereka. Najis seperti itu datang ke dalam lautan rahmat Allah, maka yang najis pun suci dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dilindungi oleh rahmat Allah dan dinaungi rahmat Allah, rahmat dunia, rahmat fi alamil barzakh, dan rahmat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, begitu rahmat Allah datang kepada kita di setiap saat, di setiap detik, di setiap nafas. Kita syukuri atau kita tidak syukuri, tidak lepas rahmat ini terus mendampingi kita, tidak lepas rahmat ini terus menaungi kita. Jangankan yang muslim yang bersyukur kepada Allah, kafir pun mereka masih mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita duduk di dalam majlis ta'lim asbabul hidayah, al-hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga alamat duduk di dalam majlis ta'lim asbabul hidayah, hidayah juga datang dari Allah kepada kita. Kau masih minta hidayah? Iya, karena hidayah ada awalnya tapi nggak ada akhirnya. Sebab itu dalam Al-Quran, di dalam surat Fatihah, kita terus disuruh minta dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, berikan kami hidayah, petunjuk menuju jalan yang lurus. Siapa yang minta dalam sholat ihdinas siratal mustaqim? Dari muslimin yang paling awam sampai anbiya dan rasul yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala derajatnya, yaitulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidayah ada puncaknya sehingga tidak perlu lagi diminta karena sudah sampai puncaknya, ini saya Rasul tidak lagi baca soal di dalam sholatnya Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Tapi hidayah terus berlanjut dan terus berlanjut dengan hadir dalam majlis ta'lim asbabul hidayah. Semoga hidayah kita ditambah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, datang kita juga untuk menjawab dan menyambut panggilan Allah dan seruan dan ajakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajakan ke dalam kemuliaan, ajakan ke dalam kesucian. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah
Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah Ta'ala menyeru kepada kalian, mengajak kepada kalian kepada sesuatu yang membuat kalian hidup, kepada sesuatu yang membuat kalian hidup. Ya, kata guru mulia kita Al-Imam Al-Murabbi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan di dalam ayat ini, ketika Allah berfirman, sambutlah seruan Allah, ajakan Allah, panggilan Allah untuk menuju kepada sesuatu yang membuat kalian hidup, untuk membuat kalian hidup. Ya, jiwa manusia kadang mati. Kapan mati? Ketika tidak mengenal Allah, mati. Ketika mengenal Allah, hidup. Kapan mengenal Allah? Ketika menyambut seruan Sayyidina Muhammad, ketika menyambut seruan Rabbul Alamin. Idza da'akum lima yuhyikum, memberikan isyarat juga dalam ayat ini bahwa di sana ada seruan yang lain yang membuat hati kita mati. Kalau menyambut panggilan Allah dan Rasul membuat hati kita hidup, membuat jiwa kita hidup, maka menyambut seruan selain Allah dan Rasul yang menyalahi seruan Allah dan Rasul membuat hati kita mati. Ya, menyambut seruan siapa? Ajakan siapa? Ajakan syaitan, ajakan iblis dan para tentara dan pasukan iblis daripada jin dan manusia. Menyambut ajakan mereka dan seruan mereka berarti menuju kepada kematian. Kematian apa? Kematian hati, kematian batin. Khawatir semakin semakin gelap batinnya, semakin mati, kemudian keluar dari iman, na'udzubillahi min dzalik. Karena semakin terperosok dalam kegelapan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bila dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman tentang Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita tahu orang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, orang yang begitu sangat perkasa dan tegas di waktu jahiliyah pun begitu pula. Sayyidina Hamzah pun begitu, seorang yang tegas dan seorang yang ditakuti di zaman jahiliyah. Masuk dalam Islam, maka hatinya dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang dua orang ini, awaman kana mayyitan fa ahyainahu faj'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman fid dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah seseorang yang tadinya mati, bukan mati jiwa, rohnya tidak ada, tapi mati jiwanya karena kekufuran. Awaman kana maitan fa ahyainah, apakah seseorang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan, faj'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, lalu kami jadikan untuknya cahaya, dengan cahaya itu ia berjalan di antara manusia. Kaman fid dhulumati laisa bi kharijin minha, apakah yang seperti itu sama dengan orang yang berada di dalam kegelapan yang tidak bisa keluar lagi darinya? Maksudnya adalah Abu Jahal. Abu Jahal dalam kegelapan terus nggak keluar sampai wafat. Bahkan parahnya lagi ketika wafat mau disembelih, mau dipotong kepalanya oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia menantang. Bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, ruwai al-ghanam, katanya. Waktu itu Abu Jahal udah terkapar, udah jatuh di bawah, nggak bisa bangun karena luka-lukanya di perang Badar. Ini Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil, diriwayatkan oleh ulama bahwa beliau itu nggak lebih dari 1 zira', nggak lebih tingginya dari 1 hasta. 1 hasta itu dari ujung tangan, dari ujung jari ke sikut, itu 1 hasta. Seorang yang pendek perawakannya, tidak lebih dari itu kata ulama. Dengan beraninya naik ke atas dadanya Abu Jahal, memegang pedangnya yang sudah banyak tumpul karena berperang dengan para kufar. Lalu dia coba memotong lehernya Abu Jahal, tapi nggak nempan karena udah tumpul. Abu Jahal bilang, ruwai al-ghanam, laqad sa'ita margan sa'ba,
kau telah menaiki satu tempat yang sangat yang sulit atau yang berbahaya, naik di atas dadanya Abu Jahal, anaknya orang ini kecil. Pakai pedang aku itu tajam dan potong kepalaku besar. Ini Abdullah bin Mas'ud ambil pedangnya Abu Jahal yang masih tajam, kemudian digorok lehernya untuk dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau menggorok leher Abu Jahal, kata Abu Jahal kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bilang sama Muhammad bahwasanya aku musuhnya di waktu hidup dan setelah wafat. Ketika Rasulullah disampaikan ucapan itu, setelah digorok lehernya oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dibawa kepalanya oleh beliau kepada Rasul, disampaikan ucapan tersebut oleh Sayyidina Abdullah, bahwasanya Abu Jahal ngomong bahwa engkau wahai Rasulullah musuhnya ketika hidup dan setelah wafat. Rasul mengatakan apa? Inna likulli ummatin fir'aun, bahwasanya setiap umat itu memiliki Fir'aun. Wa fir'aun ummati asyaddu min fir'auni Musa. Dan Fir'aun umatku lebih jahat, lebih keras, lebih dahsyat dari Fir'aun Musa alaihissalam. Kenapa? Nabi Allah Musa, Fir'aunnya waktu dia meninggal, waktu dia mau tenggelam, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di bagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, amantu bima amana bihi Banu Israil wa Musa. Aku beriman dengan yang diimankan oleh Banu Israil dan Musa. Fir'aun ngalah di akhir hayatnya ketika mau tenggelam, tapi imannya tidak diterima Allah karena roh sudah ditaruh di kerongkongan. Nggak ada lagi pintu taubat, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Fir'aunnya Rasulullah, Abu Jahal ketika ingin wafat, bukannya malah mau bertobat, tapi nantang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai musuhnya dunia wal akhirat. Gak tahu Abu Jahal bagaimana akhirat syadid dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tahu sebenarnya dahsyatnya azab Allah di yaumil akhirat, maka dia nggak akan ngomong seperti itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul Allah Ta'ala hidupkan jiwa Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib setelah yang kufur sebelumnya dan kemudian menjadi iman. Dan dengan hadir dalam majelis ini, kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala jiwa-jiwa kita. Para ulama mengatakan kalau seseorang 3 hari 3 malam tidak makan, maka dia akan mati. Begitupun hati, jikalau 3 hari tidak makan, maka dia akan mati. Sebab itu para ulama bilang dalam disebutkan oleh ulama dalam ayat yang berbunyi dalam Al-Quran tentang keluhan Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pernah mengeluh kepada Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah firmankan, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku menjadikan Quran ini mahjur, terbengkalai, banyak umatnya yang tidak mengindahkan Al-Quran. Berapa dikatakan seseorang dikatakan mengabaikan Al-Quran kalau 3 hari nggak baca Al-Quran. Ulama demikian. Kalau 3 hari tidak baca Al-Quran, dikatakan dalam golongan yang mengabaikan Al-Quran. Walaupun setengah halaman, nah kalau kita sibuk banget, walaupun setengah halaman, 1 halaman kita baca Al-Quran. Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja, beliau umurnya panjang, pengarang kitab Matan Abu Syuja, Matan Takrib, terkenal sebagai seorang qadhi di zaman beliau. Dan di akhir-akhir umurnya setelah selepas dari jabatannya sebagai qadhi, beliau memilih untuk menjadi khadim maqam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khadimnya, menjadi pengurus makam beliau di akhir umurnya. Panjang umurnya, diriwayat disebutkan dalam kitab Al-Bajuri Al-Syar'i bin Qasim bahwa beliau berumur 160 tahun. Umurnya 160 tahun. Tapi matanya masih normal, kupingnya masih normal, giginya masih normal, nggak ada yang rontok. 160 tahun. Kalau di zaman kita 90 tahun, 80 tahun udah nggak ada, mungkin udah nggak kurang mendengar.
bahkan yang di bawah itu juga mas ada yang udah kurang mendengar, kurang melihat. 160 tahun ditanya beliau tentang resepnya apa, kok bisa sampai setua ini beliau masih dalam keadaan normal, pandangannya, matanya, telinganya, giginya, semuanya masih utuh. Beliau menjawab, hafizullah fis shighar fa hafizani Allah fil kibar. Aku jaga Allah waktu aku masih muda, maka Allah telah menjagaku ketika aku tua. Di antara yang diamalkan oleh beliau adalah beliau selalu setiap kali keluar dari rumahnya setiap hari tidak lepas membaca Al-Quran, walaupun sedikit. Kalau waktu mau kerja baca Al-Quran dikit. Apalagi sekarang alhamdulillah handphone ya, yang baik itu yang Android ataupun yang iPhone, yang iOS dan yang lain sebagainya, bisa menyimpan Al-Quran. Kita bisa baca di bis, kita lagi jalan menuju tempat kerja, menuju ke kuliah, menuju ke sekolahan ya, tanpa wudhu dipegang boleh nggak tuh handphone yang ada Al-Qurannya? Masih boleh ya. Kalau kita nggak ada wudhu, handphone yang ada Al-Qurannya ketika kita baca masih boleh kita pegang handphonenya tanpa wudhu. Kenapa? Karena tulisannya bukan manfush, tulisannya nggak nongol, nggak nyata, yang seperti yang ada di dalam hard disk atau di dalam flash disk. Kalau kita simpan di situ ayat-ayat suci Al-Quran, hard disknya atau flash disknya atau CD dan DVD-nya boleh kita pegang tanpa wudhu, karena nggak ada tulisan yang timbul. Itu disebut oleh ulama tulisan khayali ya, tulisan khayalan. Ada akan tidak ada. Nah, kita lihat nggak ada, tapi nongol nanti ada di monitor, ada di layar HP. Maka dibolehkan ulama untuk membacanya, memegangnya walaupun tanpa wudhu. Dengan begitu kita bisa baca Al-Quran di mana aja kalau kita punya semangat ya. Semoga Allah Ta'ala timbulkan semangat kita untuk memperbanyak baca kitab Allah. Allah Ta'ala Rasul berkata, bersabda dalam hadis, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka ahlul Quran yang selalu baca Al-Quran dan mau berusaha semaksimal mungkin mengamalkan Al-Quran, hum ahlullahi wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang istimewanya Allah. Kalau diistimewain Allah Ta'ala orang-orang yang seperti ini. Nah, kalau diistimewakan oleh Allah, kalau dia datang tentunya duluan ya, masuk dari pintu VIP. Kalau dia doa diperhatiin duluan karena istimewa. Bahkan di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang sibuk habis waktunya membaca kitabku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, aku berikan kepadanya permintaan hajat yang paling afdol yang diminta oleh orang-orang yang meminta. A'taituhu afdala ma sa'alahu sa'ilun. Yang paling afdol diminta oleh orang yang meminta kepada Allah. Apa yang paling afdol? Berteman dengan Rasul di surga, minta masuk surga. Apapun yang diminta oleh orang-orang yang berhajat kepada Allah, itu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang sibuk membaca Al-Quran sehingga gak sempat minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulianya, istimewanya orang yang ahlul Quran. Semoga Allah Ta'ala hidupkan Quran di dalam hati kita dan dimasukkan kita dalam kelompok orang yang mencintai Quran, dan diberikan kita syafaatul Quran. Dan Allah Ta'ala datangkan kita dalam majlis ini yakin kita dengan seyakin-yakinnya Allah Ta'ala ingin sucikan kita, Allah Ta'ala ingin angkat derajat kita, Allah Ta'ala ingin pandang kita dengan pandangan rahmatnya, dan rahmat turun dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bil yakin. Dengan begitu yakin kita katakan, karena yang mengucapkannya Sayyidina Muhammad. Kita dengar tadi dari guru kita Fadilatul Dai Allah Al-Habib Syafiq bin Syekh Bakar, rahmat turun di setiap majlis. Dan yang jadi masalah ngeresepinnya gitu. Resepin dan hayati. Kalau ucapan udah pasti benar, karena yang mengucapkannya Rasul ya. Yang menurunkannya Allah Ta'ala yang gak yukhliful mi'ad, gak menyalahi janjinya. Kalau dia bilang iya, maka akan terjadi. Dan ia turunkan di malam ini, dan Rasulullah as-sadiqul masduq, Rasulullah benar dan dibenarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggal kita rasakan itu rahmat turun yang mendatangi hati kita, menghujam ke dalam jiwa kita, dan Allah Ta'ala terangi dengannya jiwa-jiwa kita. Allah Ta'ala ampuni dosa kita, Allah Ta'ala dekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Resapi dekatnya kita kepada Allah, hayati dan
rasakan bagaimana indahnya, bagaimana lezatnya kita dekat Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah di malam ini. Kita semuanya memuliakan lidah ini lebih mulia lagi dengan zikrullah, dengan bermunajat kepada Allah, adukan hal ehwal kita kepada Allah. Banyak yang kita inginkan dari Allah, dan Dia Maha luas, dan Dia Maha memberi, dan Dia Maha memberikan memenuhi hajat hamba-hambanya. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku selalu berada di dalam sisi hambaku, sangkaan hambaku. Aku selalu berada dalam sangkaan hambaku. Hendaklah mereka menyangka kepadaku sesuai dengan kehendak mereka. Ya Allah, 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 ya Allah. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku bersama hambaku, setiap bibirnya bergerak menyebut namaku. Aku dan kalian di saat ini menyebut nama yang termulia di alam semesta, nama yang tersuci di alam semesta, nama yang tertinggi di alam semesta. Zat yang berhak untuk sombong dengan kesombongannya, zat yang berhak untuk menguasai segala hambanya. Semua jiwa hambanya dalam genggamannya, semua jiwa hambanya dalam kekuasaannya. Dan aku dan kalian termasuk hambanya di dalam kekuasaannya sepenuhnya, di dalam tanggungannya sepenuhnya. Dan hamba-hamba Allah adalah keluarganya, dan Ia yang menuntun mereka, dan Ia yang memberikan mereka tanggung rizki dan nafkah, dan Ia yang memberikan mereka jaminan hidup. Ya Allah, 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 ya Allah. Dan Dialah Allah yang terus menyeru di setiap malam kepada hambanya, hal min mustaghfirin faghfirlah. Apakah ada yang meminta ampunan, niscaya aku akan ampuni ia. Hal min taibin fa'atubu alaih. Apakah ada yang meminta taubat, aku akan menerima taubatnya. Hal min sahibi hajatin fa'atiya hajatah. Apakah ada yang mempunyai hajat, aku akan penuhi hajatnya. Ini aku dan kalian di hadapan gerbang rahmat Allah, merengek dan meminta
mengemis kepada Allah dari rahmatnya yang maha luas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu siapa di antara kalian yang tidak berhajat kepada Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal aku dan kalian makhluk yang lemah dan berada di genggaman zat yang maha kuat. Siapa di antara kita yang tidak berhajat kepada Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ia yang melihat batin kita seperti yang melihat kepada zahir kita. Ia yang melihat jiwa kita sebagaimana yang melihat kepada jasad kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Di sana fulan, di sana fulana malu memintamu di saat ini, malu meminta kepadamu akan hajat-hajatnya di malam ini, malu menggerakkan bibirnya di saat ini kepadamu ya Rabb, malu untuk berhadapan denganmu di saat ini ya Rabb, merasa bahwa dirinya banyak dosa dan kesalahan, kotor dan terlumuli dengan semua kesalahan dan maksiat. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sentuh batinnya ya Rabb, ajarkan dia ya Rabb, berikan dia pengetahuan bahwa Engkau menerima segala yang datang kepadanya, bahwa Engkau menerima segala hamba yang datang kepadamu, siapapun mereka, kotorkah ataukah sucikah, terlumurkah dengan maksiat ataukah termuliakan dengan cahaya dan nur, semua diterima olehmu ya Rabb. Batin itu yang masih malu meminta kepadamu, buka hatinya dan katakan kepadanya, sini wahai hambaku, sini wahai hambaku. Tidakkah engkau ingin dekat-dekapan rahmatku kuberikan padamu? Tidakkah engkau merasakan begitu dinginnya pengampunanmu untukmu? Ya Allah, 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 ya Allah. Kami mewakili diri kami dan mewakili saudara-saudara kami ya Rabb. Dalam malam ini kami bermunajat. Di antara kami hamdun yang begitu banyak salah, hamba yang begitu banyak dosa. Tangan ini pun terlumuri dengan kotoran ya Rabb. Berapa banyak tangan ini menggenggam yang haram, berapa banyak tangan ini menyentuh yang Kau murkai. Dan begitu pula dengan kelamin ini, begitu pula dengan lisan dan mulut ini. Mungkin di antara kami telah meminum yang haram, masuk dalam perutnya api neraka yang Kau murkai. Rabbi, kalau kami pulang dalam keadaan seperti ini kepadamu, Kau ambil roh kami dan datang ajal kami, Kau belum ampuni kami, apa jadinya kami ya Rabb? Dalam barzah kami akan terhina, dalam barzah kami akan susah, dalam barzah kami akan Kau siksa ya Rabbi. Tapi Kau berikan kesempatan di malam ini kami datang. Wahai Rabbi ya Rahman, Kau telah buka pintu maghfirah ini, Kau telah buka pintu taubat ini, karena Kau Maha Rahim dan Kau Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat. Kami datang ya Rabb, dan kami mewakili saudara-saudara kami datang kepadamu ya Allah,
minta ampun darimu ya Rabb, minta taubat agar kami diterima taubat kami olehmu ya Rabbana. Mencerit kami di malam ini menyebut namamu, jangan tolak nama ini ketika kami sebutkan, ketika kami umandangkan di malam ini ya Rabbana, ya Rahimu ya Rahman, ya Allah, 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 ya Allah. Akan pulang dan bangkit dari setelah ini seorang hambamu dan banyak dari hambamu bangkit membawa kesucian dan kemuliaan. Dengan gembiranya ia berjalan dan mengatakan terima kasih ya Rabb. Wahai karena sungguh kami mempunyai Tuhan dan Rabb dan Allah yang maha pengampun. Ia pulang dengan gembiranya membawa pengampunan dari Allah. Ya Rabbana ya Rahim, permintaan kami ya Rabb, jadikan semua yang hadir dalam golongan itu ya Rabbana. Jadikan semua yang hadir gembira bangkit dari majlis ini membawa maghfirah dan ampunan darimu ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah al-alimul azim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. رب العرش ورب العرش العظيم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. Amin amin amin. Dalam hadis disebutkan bahwasanya yang mengucapkan la ilaha illallah dengan dipanjangkan kalimat la alifnya, maka Allah terampuni dosanya sebanyak 4.000 dosa. Maka Allah terampuni dosa-dosa kita. Allah telah dekatkan lebih dekat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah memperkenalkan kemuliaannya dan keagungannya kepada kita. Semakin kita kenal Allah, semakin kita merendah diri, semakin kita mengenal keagungan Allah, semakin kita mengetahui hinanya kita di hadapan Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua nikmat zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna.
Rabu yang akan datang tanggal 10 September di Majlis Ta'lim Unwanul Falah, dan setelahnya akan kita berziarah ke makam Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Abdul Haddad Tahbi Kunjung, dan setelahnya ke makam Al-Fadilatul Da'ilallah Al-Marhum Al-Maghfurlah Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah di malam Kamis yang akan datang. Dan kita tahu semuanya bahwa haul beliau akan diadakan tanggal 15 September di Masjid Al-Munawwar. Lalu bulan ini pembukaan majelis bulanan setelah libur karena bulan Syawal jatuh pada tanggal 18 September. Majelis bulanan malam Jumat, Kamis malam Jumat 18 September di Musola Al-Istiqamah Jalan Bangka 8F Mampang, Jakarta Selatan, tanggal 18 September, atau tiap bulannya Kamis ketiga di setiap bulan Isya berjamaah sampai selesai. Kita mohonkan doa penutup dari guru kita Fadilatul Da'ilallah Ustaz Dr. Andes Mazhar Kashif Hussein Al-Fatihah.